Pemirsa, peneliti SMRC menilai pemilih pasangan Agus Silvi akan beralih kepada pasangan Ahok Jarot. Ini terjadi lantaran penampilan pasangan nomor urut 1 itu dianggap kurang meyakinkan saat debat putaran 2 lalu. Pasca debat putaran kedua, elektabilitas Ahok Jarot naik secara signifikan. Sementara pasangan Anies Sandi juga mengalami kenaikan meski tidak signifikan. Dari dua pasangan ini terjadi perubahan suara pada pendukung Agus Silvi yang berpindah pada pasangan Ahok Jarot. Hal itu terjadi karena penampilan pasangan nomor urut 1 dianggap kurang meyakinkan saat debat putaran kedua. Namun hal itu akan berubah jika penampilan Agus Silvi pada debat putaran akhir lebih baik. Beberapa minggu menjelang hari pencoblosan Pilkada DKI, elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Jarot Saiful Hidayat meningkat. Ini diketahui dari hasil jajak pendapat yang dilakukan lembaga survei Indikator Politik. Berdasarkan survei yang digelar Indikator Politik pada 12 hingga 20 Januari 2017, pasangan Ahok Jarot mendapat dukungan 38,2%. Disusul Anies Baswedan Sandiaga Uno 23,8%. Lalu Agus Yudhoyono, Silviana Murni 23,6%. Keunggulan Ahok Jarot salah satunya karena efek debat pertama yang berlangsung 13 Januari lalu. Poin penting pada debat tersebut adalah penyampaian program yang dianggap nyata oleh masyarakat. Sejauh ini pemilih cenderung melihat program rasional yang ditawarkan pasangan Cagup dan Cawagup. Program rasional yang dimaksud ialah calon dianggap punya program nyata yang telah terlihat. Berdasarkan survei, 18% responden memilih pasangan Cagup dilandaskan pada alasan rasional, yakni memutuskan memilih gubernur yang sudah ada kerja nyatanya. Sedangkan 18% lainnya dikarenakan calon tersebut tegas dan berwibawa. Lalu 14% mengatakan memilih Cagup yang berpengalaman di pemerintahan, 8% memilih Cagup pintar, dan 7% memilih Cagup yang perhatian kepada rakyat. Hanya 6% yang memilih Cagup karena agama yang sama, 6% memilih karena Cagup jujur, 5% karena ramah dan santun, lalu 7% memilih berdasarkan asal Cagup dari keluarga partai politik dan berdasarkan partai yang didukung. Selain itu, kemenangan di Pilkada DKI tidak bisa dilepaskan dari peran dan dukungan umat Islam sebagai mayoritas. Pasalnya, porsi masyarakat beragama Islam di Jakarta sebanyak 85%. Tidak mungkin satupun ada calon yang bisa memenangkan Pilkada DKI Jakarta tanpa mendapatkan dukungan dari umat Islam. Itu dulu ya. Kenapa? Karena proporsi umat Islam 85%. Jadi untuk mendapatkan 50% plus 1, suka tidak suka, harus mendapatkan dukungan dari umat Islam. Sebelumnya November 2016, elektabilitas Ahok Jarot sempat turun akibat banyaknya isu yang menerpa Ahok. Tapi hal tersebut tidak berpengaruh jauh terhadap elektabilitas Ahok Jarot pada 2 bulan selanjutnya. Penyebabnya karena responden secara fluktuatif melihat perkembangan dari masalah tersebut. Survei Indikator Politik ini melibatkan 808 responden yang merupakan warga negara Indonesia di Provinsi DKI Jakarta. Survei ini menguji faktor-faktor yang dianggap menjelaskan elektabilitas calon jika Pilgub DKI Jakarta dilaksanakan ketika survei dilakukan. Sementara itu, lembaga survei Populi Center menyebut bahwa pasangan Cagup-Cawagup DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Jarot Saiful Hidayat menempati urutan pertama atau yang paling unggul dalam debat publik pertama yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum DKI pada Jumat 13 Januari 2017 lalu. Hasil dari survei tersebut merinci pasangan Ahok Jarot unggul dengan persentase sebesar 36,5%. Disusul pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno dengan 25,5% dan persentase Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murni sebesar 14,2%.
Masyarakat DKI menilai Ahok Jarot unggul dari segi pemahaman permasalahan Jakarta 44,2%, program dan solusi paling jelas 37,7%, dan pemaparan visi misi sekaligus program paling realistis 37,7%. Kemudian Ahok Jarot juga unggul dari segi pemahaman isu kemiskinan dengan 30,2%, kesenjangan sosial 32,8%, penanggulangan kemacetan 47,5%, dan transportasi publik 47,5%. Untuk Anies Sandi, di posisi kedua dari segi pemahaman permasalahan Jakarta 22,3%, kejelasan program dan solusi 26%, pemaparan visi misi dan program yang realistis dengan 25,8%. Pasangan nomor urut 3 itu paling unggul dari segi penampilan dengan persentase 31,8%. Selanjutnya pemahaman isu lapangan kerja dengan 33,3% dan pendidikan 41,7%. Sementara pasangan Agus Silvi berada di posisi paling buncit dalam setiap pemahaman isu dan dianggap responden sebagai yang paling rendah pemahamannya. Agus Silvi di posisi terakhir di sisi pemahaman permasalahan Jakarta dengan 15,8%, kejelasan program dan solusi 17,7%, penampilan 19,8%, dan pemaparan visi misi dan program realistis 17,8%. Survei dilakukan pada 14 hingga 19 Januari 2017 dengan menggunakan wawancara terhadap 600 responden di 6 wilayah DKI Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu. Metode yang digunakan adalah acak bertingkat atau multi-stage random sampling dengan margin of error kurang lebih 4% pada tingkat kepercayaan 95%. Elektabilitas pasangan petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarot Saiful Hidayat kembali melesat dalam survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Kenaikan elektabilitas tidak jauh berbeda dengan survei yang dirilis Indikator Politik dan Populi Center. Dukungan warga kepada Ahok Jarot mencapai 34,8%. Sementara Anies Baswedan Sandiaga Uno menyusul di tempat kedua dengan elektabilitas 26,4%. Di posisi terakhir kembali diduduki oleh pasangan nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono, Silviana Murni dengan 22,5%. Sementara jumlah swing voters sebanyak 16,4%. Sejak awal, keberadaan lembaga survei yang terlibat memantau pilkada kerap menjadi sorotan. Pasalnya, survei kini telah menjadi alat pandu dalam mengukur elektabilitas serta menjadi pertimbangan bagi pemilih. Agar hasilnya dapat dipercaya, maka setiap lembaga survei harus mampu menjunjung tinggi netralitas. Lembaga survei juga harus menjaga konsistensinya, terutama dalam hal metodologi dan cara survei. Selama ini, pemilihan kepala daerah menjadi topik menarik untuk dibahas calon pemilih. Selain itu, pasangan calon yang akan ikut pilkada kerap menguji popularitasnya melalui survei. Sementara 4 survei yang dilakukan sebelum debat menunjukkan elektabilitas Agus Silvi dan Anies Sandiaga berada di posisi teratas. Kemudian Poltreking melakukan survei pada 9 hingga 13 Januari 2017 menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error 3,46% dan tingkat kepercayaan 95%. Sebanyak 800 responden diambil dalam survei ini dengan cara wawancara tatap muka 10 orang di setiap kelurahan. Hasilnya, elektabilitas Agus Silvi 30,25%, Ahok Jarot 28,88%, dan Anies Sandiaga 28,63%. Artinya, berdasarkan tren yang ada, belum bisa disimpulkan siapa pemenang Pilkada DKI yang digelar 15 Februari mendatang. Adapun yang menjadi penentu kemenangan yaitu sejauh mana kandidat mampu menarik pemilih yang belum menentukan pilihan atau undecided voters dan pemilih yang belum mantap atau masih mungkin berubah atau swing voters. Polmark Research Center juga merilis survei tentang Pilgub DKI Jakarta. Survei menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.
Sebanyak 1.200 responden dengan proporsi gender seimbang yang tersebar di 120 kelurahan secara merata. Survei dilakukan pada 6 hingga 12 Januari 2017. Hasilnya, elektabilitas pasangan Anies Sandi tertinggi dengan 25,3%, Agus Silvi menempel ketat dengan 23,9%, kemudian Ahok Jarot 20,4%. Lingkaran Survei Indonesia, pimpinan Denny Januar Ali melakukan survei pada 5 hingga 11 Januari 2017. Jumlah responden survei sebanyak 880 orang dengan wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner. Metodenya adalah multi-stage random sampling dengan margin of error plus minus 3,4%. Hasil survei memperlihatkan elektabilitas Agus Silvi tertinggi dengan 36,7%. Ahok Jarot 32,6% dan Anies Sandi 21,4%. Adapun mereka yang belum menentukan pilihan sebesar 9,3%. PT Grup Riset Potensial atau GRP juga melakukan survei pada 2 hingga 7 Januari dan dirilis pada Senin 16 Januari 2017. Hasilnya, pasangan Agus Silvi memiliki elektabilitas 45,0%. Ahok Jarot 23,3% dan Anies Sandi 23,5%. Sementara yang belum menentukan pilihannya sebanyak 8,2%. Survei PT GRP dilakukan di 27 kelurahan di DKI Jakarta terhadap 2.745 responden. Survei itu menggunakan metode Stratified Systematic Sampling dan model statistika regresi multinominal logit dengan margin of error di bawah 2%. Survei dibiayai oleh dana perusahaan sendiri. Berbagai lembaga survei belakangan sudah merilis hasil surveinya terhadap calon yang bertarung di Pilkada DKI 2017. Apakah hasil survei berpengaruh untuk mengubah pilihan pemilih? Melakukan fungsi kedewanan itu terpisah dengan kerja siklus 5 tahunan itu menjadi kampanye politik dan sebagainya. Nah, menyambungkan dua keputusan ini menurut saya adalah problem utama sistem demokrasi elektoral kita ke depan. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda menilai, yang paling besar mengubah pilihan publik sebenarnya sosok kandidat, bukan hasil survei. Dalam contoh Pilkada DKI 2012, banyak lembaga survei memenangkan petahana Fauzi Bowo alias Foke. Namun hal itu tidak terbukti karena Foke ternyata kalah di Pilkada 2012. Selama ini survei memang bisa juga dipakai untuk menggiring opini publik. Hal tersebut bagian dari propaganda politik. Namun di sisi lain survei juga bermanfaat bagi kandidat untuk menyusun strategi yang tepat dalam memilih isu dan problem yang diangkat. Survei juga merupakan bagian dari informasi publik. Oleh karena itu, lembaga survei harus punya tanggung jawab terhadap kejujuran dan berintegritas. Tim Liputan Berita 1. DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarot Saiful Hidayat kembali melesat dalam survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Kenaikan elektabilitas tidak jauh berbeda dengan survei yang dirilis Indikator Politik dan Populi Center. Dukungan warga kepada Ahok Jarot mencapai 34,8%. Sementara Anies Baswedan Sandiaga Uno menyusul di tempat kedua dengan elektabilitas 26,4%. Di posisi terakhir kembali diduduki oleh pasangan nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono, Silviana Murni dengan 22,5%. Sementara jumlah swing voters sebanyak 16,4%. Sejak awal, keberadaan lembaga survei yang terlibat memantau pilkada kerap menjadi sorotan. Pasalnya, survei kini telah menjadi alat pandu dalam mengukur elektabilitas serta menjadi pertimbangan bagi pemilih. Agar hasilnya dapat dipercaya, maka setiap lembaga survei harus mampu menjunjung tinggi netralitas. Lembaga survei juga harus menjaga konsistensinya, terutama dalam hal metodologi dan cara survei. Selama ini pemilihan kepala daerah menjadi topik menarik untuk dibahas calon pemilih. Selain itu, pasangan calon yang akan ikut pilkada kerap menguji popularitasnya melalui survei.
Sementara 4 survei yang dilakukan sebelum debat menunjukkan elektabilitas Agus Silvi dan Anies Sandiaga berada di posisi teratas. Kemudian Poltreking melakukan survei pada 9 hingga 13 Januari 2017 menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error 3,46% dan tingkat kepercayaan 95%. Sebanyak 800 responden diambil dalam survei ini dengan cara wawancara tatap muka 10 orang di setiap kelurahan. Hasilnya, elektabilitas Agus Silvi 30,25%, Ahok Jarot 28,88%, dan Anies Sandiaga 28,63%. Artinya, berdasarkan tren yang ada, belum bisa disimpulkan siapa pemenang Pilkada DKI yang digelar 15 Februari persentase sebesar 36,5%. Disusul pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno dengan 25,5% dan persentase Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murni sebesar 14,2%. Masyarakat DKI menilai Ahok Jarot unggul dari segi pemahaman permasalahan Jakarta 44,2%, program dan solusi paling jelas 37,7%, dan pemaparan visi misi sekaligus program paling realistis 37,7%. Kemudian Ahok Jarot juga unggul dari segi pemahaman isu kemiskinan dengan 30,2%, kesenjangan sosial 32,8%, penanggulangan kemacetan 47,5%, dan transportasi publik 47,5%. Untuk Anies Sandi, di posisi kedua dari segi pemahaman permasalahan Jakarta 22,3%, kejelasan program dan solusi 26%, pemaparan visi misi dan program yang realistis dengan 25,8%. Pasangan nomor urut 3 itu paling unggul dari segi penampilan dengan persentase 31,8%. Selanjutnya pemahaman isu lapangan kerja dengan 33,3% dan pendidikan 41,7%. Sementara pasangan Agus Silvi berada di posisi paling buncit dalam setiap pemahaman isu dan dianggap responden sebagai yang paling rendah pemahamannya. Agus Silvi di posisi terakhir di sisi pemahaman permasalahan Jakarta dengan 15,8%, kejelasan program dan solusi 17,7%, penampilan 19,8%, dan pemaparan visi misi dan program realistis 17,8%. Survei dilakukan pada 14 hingga 19 Januari 2017 dengan menggunakan wawancara terhadap 600 responden di 6 wilayah DKI Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu. Metode yang digunakan adalah acak bertingkat atau multi-stage random sampling dengan margin of error kurang lebih 4% pada tingkat kepercayaan 95%. Elektabilitas pasangan petahana gubernur. Pemirsa, peneliti SMRC menilai pemilih pasangan Agus Silvi akan beralih kepada pasangan Ahok Jarot. Ini terjadi lantaran penampilan pasangan nomor urut 1 itu dianggap kurang meyakinkan saat debat putaran 2 lalu. Pasca debat putaran kedua, elektabilitas Ahok Jarot naik secara signifikan. Sementara pasangan Anies Sandi juga mengalami kenaikan meski tidak signifikan. Dari dua pasangan ini terjadi perubahan suara pada pendukung Agus Silvi yang berpindah pada pasangan Ahok Jarot. Hal itu terjadi karena penampilan pasangan nomor urut 1 dianggap kurang meyakinkan saat debat putaran kedua. Namun hal itu akan berubah jika penampilan Agus Silvi pada debat putaran akhir lebih baik. Beberapa minggu menjelang hari pencoblosan Pilkada DKI, elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Jarot Saiful Hidayat meningkat. Ini diketahui dari hasil jajak pendapat yang dilakukan lembaga survei Indikator Politik. Berdasarkan survei yang digelar Indikator Politik pada 12 hingga 20 Januari 2017, pasangan Ahok Jarot mendapat dukungan 38,2%, disusul Anies Baswedan Sandiaga Uno 23,8%. Lalu Agus Yudhoyono, Silviana Murni 23,6%.
Keunggulan Ahok Jarot salah satunya karena efek debat pertama yang berlangsung 13 Januari lalu. Poin penting pada debat tersebut adalah penyampaian program yang dianggap nyata oleh masyarakat. Sejauh ini pemilih cenderung melihat program rasional yang ditawarkan pasangan Cagup dan Cawagup. Program rasional yang dimaksud ialah calon dianggap punya program nyata yang telah terlihat. Berdasarkan survei, 18% responden memilih pasangan Cagup dilandaskan pada alasan rasional, yakni memutuskan memilih gubernur yang sudah ada kerja nyatanya. Sedangkan 18% lainnya dikarenakan calon tersebut tegas dan berwibawa. Lalu 14% mengatakan memilih Cagup yang berpengalaman di pemerintahan, 8% memilih Cagup pintar, dan 7% memilih Cagup yang perhatian kepada rakyat. Hanya 6% yang memilih Cagup karena agama yang sama, 6% memilih karena Cagup jujur, 5% karena ramah dan santun, lalu 7% memilih berdasarkan asal Cagup dari keluarga partai politik dan berdasarkan partai yang didukung. Selain itu, kemenangan di Pilkada DKI tidak bisa dilepaskan dari peran dan dukungan umat Islam sebagai mayoritas. Pasalnya, porsi masyarakat beragama Islam di Jakarta sebanyak 85%. Tidak mungkin satupun ada calon yang bisa memenangkan Pilkada DKI Jakarta tanpa mendapatkan dukungan dari umat Islam. Itu dulu ya. Kenapa? Karena proporsi umat Islam 85%. Jadi untuk mendapatkan 50% plus 1, suka tidak suka, harus mendapatkan dukungan dari umat Islam. Sebelumnya November 2016, elektabilitas Ahok Jarot sempat turun akibat banyaknya isu yang menerpa Ahok. Tapi hal tersebut tidak berpengaruh jauh terhadap elektabilitas Ahok Jarot pada 2 bulan selanjutnya. Penyebabnya karena responden secara fluktuatif melihat perkembangan dari masalah tersebut. Survei indikator politik ini melibatkan 808 responden yang merupakan warga negara Indonesia di Provinsi DKI Jakarta. Survei ini menguji faktor-faktor yang dianggap menjelaskan elektabilitas calon jika Pilgub DKI Jakarta dilaksanakan ketika survei dilakukan. Sementara itu, lembaga survei Populi Center menyebut bahwa pasangan Cagup-Cawagup DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Jarot Saiful Hidayat menempati urutan pertama atau yang paling unggul dalam debat publik pertama yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum DKI pada Jumat 13 Januari 2017 lalu. Hasil dari survei tersebut merinci pasangan Ahok Jarot unggul dengan Februari mendatang. Adapun yang menjadi penentu kemenangan yaitu sejauh mana kandidat mampu menarik pemilih yang belum menentukan pilihan atau undecided voters dan pemilih yang belum mantap atau masih mungkin berubah atau swing voters. Polmark Research Center juga merilis survei tentang Pilgub DKI Jakarta. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Sebanyak 1.200 responden dengan proporsi gender seimbang yang tersebar di 120 kelurahan secara merata. Survei dilakukan pada 6 hingga 12 Januari 2017. Hasilnya, elektabilitas pasangan Anies Sandi tertinggi dengan 25,3%, Agus Silvi menempel ketat dengan 23,9%, kemudian Ahok Jarot 20,4%. Lingkaran Survei Indonesia, pimpinan Denny Januar Ali melakukan survei pada 5 hingga 11 Januari 2017. Jumlah responden survei sebanyak 880 orang dengan wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner. Metodenya adalah multistage random sampling dengan margin of error plus minus 3,4%. Hasil survei memperlihatkan elektabilitas Agus Silvi tertinggi dengan 36,7%. Ahok Jarot 32,6% dan Anies Sandi 21,4%. Adapun mereka yang belum menentukan pilihan sebesar 9,3%. PT Grup Riset Potensial atau GRP juga melakukan survei pada 2 hingga 7 Januari dan dirilis pada Senin 16 Januari 2017. Hasilnya, pasangan Agus Silvi memiliki elektabilitas 45,0%. Ahok Jarot 23,3% dan Anies Sandi
23,5%. Sementara yang belum menentukan pilihannya sebanyak 8,2%. Survei PT GRP dilakukan di 27 kelurahan di DKI Jakarta terhadap 2.745 responden. Survei itu menggunakan metode Stratified Systematic Sampling